Hujan rintik-rintik turun membasahi aspal jalanan desa Wonosari, sebuah kampung sunyi yang terletak di lereng gunung. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan pinus, membuat suasana semakin mencekam. Nadia, seorang perempuan muda berusia 26 tahun, kembali ke kampung halamannya setelah hampir 10 tahun merantau ke kota. Kepulangannya bukan tanpa alasan. Ibunya meninggal mendadak karena serangan jantung, begitu kata warga. Tapi Nadia selalu merasa ada yang janggal sejak menerima telepon dari tetangganya, Pak Manto. Suaranya terdengar gugup, seolah menyembunyikan sesuatu. Nak Nadia, ibumu sudah tiada, cepatlah pulang. Ada hal yang harus kamu tahu. Sesampainya di rumah, Nadia disambut dinginnya suasana rumah tua yang sudah mulai usang. Dinding-dinding rumah masih dipenuhi foto-foto lama yang buram oleh debu dan waktu. Salah satunya adalah foto Intan, adik tirinya yang meninggal 15 tahun lalu secara tragis. Waktu itu Nadia baru berusia 11 tahun. Intan ditemukan gantung diri di kamar belakang. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar membahas penyebabnya. Semuanya diselimuti bisik-bisik dan misteri. Malam itu, Nadia tidur di kamar ibunya. Ia merasa tidak tenang. Jam dinding tiba-tiba berhenti berdetak pada pukul 2.33. Dan suara kursi kayu bergeser terdengar dari ruang tamu. Saat ia mengintip keluar, kursi rotan tua milik almarhum kakeknya bergerak sendiri perlahan, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Lalu terdengar suara samar dari arah kamar belakang. "Mbak, kenapa kamu tinggalin aku?" Jantung Nadia seketika berdegup kencang. Ia membeku di tempat, tubuhnya gemetar. Suara itu, suara kecil yang tak asing. Itu suara Intan. Nadia terjaga hingga pagi, tidak bisa tidur. Suara lirih semalam terus terngiang di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi atau efek kelelahan karena perjalanan panjang. Namun rasa curiga makin menguat saat ia melihat sesuatu yang aneh pagi itu. Pintu kamar belakang, tempat Intan ditemukan meninggal, terkunci rapat. Padahal selama ini kunci kamar itu disimpan oleh ibunya. Dan saat Nadia bertanya kepada Pak Manto tentang kamar itu, lelaki tua itu hanya tersenyum pahit. Sudah lama tidak ada yang berani membuka kamar itu. "Nak, ibumu pun tak pernah menyentuhnya lagi setelah kejadian dulu." Nadia merasa aneh. Kenapa sebuah kamar perlu dikunci selama bertahun-tahun? Ia mulai bertanya-tanya tentang kematian adiknya. Dulu ia terlalu kecil untuk memahami, tapi sekarang semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang desa. Sore harinya, Nadia memutuskan untuk menyusuri ruang belakang rumah. Rumah itu dipenuhi aroma kapur barus dan kayu lapuk. Saat ia melewati ruang makan, ia melihat lukisan keluarga yang tergantung miring. Di dalam lukisan itu ada Intan, berdiri di samping ibunya. Tapi, sesuatu membuat Nadia merinding. Tatapan mata Intan dalam lukisan itu berbeda. Dingin. Menyalahkan. Seolah memandang langsung ke arah Nadia. Saat Nadia hendak memperbaiki posisi lukisan, ia dikejutkan oleh suara keras dari arah kamar belakang. Duk, duk, duk. 3 kali ketukan dari dalam kamar yang terkunci. Nadia terpaku. Nafasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan keras. Duk, 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 buka. Suara kecil itu datang lagi. Kali ini jelas, tepat dari balik pintu. "Mbak, buka, aku dingin." Nadia berlari mundur. Napasnya tersengal. Ia tidak berani mendekat. Ia tahu, ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang belum selesai. Malam pun kembali tiba, dan Nadia tahu, sejak ia kembali ke rumah ini, ia bukan lagi satu-satunya penghuni. Hari ketiga Nadia di rumah peninggalan ibunya dipenuhi keheningan yang mencekam. Suasana desa Wonosari pun tak kalah aneh. Warga desa bersikap dingin padanya. Mereka hanya menatap dari jauh saat Nadia berjalan melewati gang kecil menuju warung. Hanya Bu Saroh, tetangga sebelah rumah, yang berani menyapa. Perempuan parubaya itu dulu dikenal sebagai sahabat dekat ibunya. Nadia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Bu,
Sebenarnya apa yang terjadi dulu dengan Intan? Kenapa semua orang seperti menutupi sesuatu? Wajah Bu Saroh seketika pucat. Tangannya yang semula sibuk merajut pun berhenti bergerak. Nak, sebaiknya kamu jangan banyak tanya. Yang sudah terjadi, biarlah jadi rahasia orang mati. Namun ketika Nadia hendak pergi, Bu Saroh memanggilnya kembali. Suaranya lirih, penuh rasa takut. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu, datanglah malam ini ke rumah. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jen. Malam itu, Nadia datang diam-diam ke rumah Bu Saroh. Perempuan tua itu menutup semua jendela dan mematikan lampu. Hanya menyalakan satu lilin kecil. Nadia duduk diam, menyimak. Waktu itu, Intan bukan bunuh diri. Nak, ucap Bu Saroh lirih. Dia dikorbankan. Darah Nadia terasa membeku. Keluargamu, terutama ayah tirimu dulu, dia ikut dalam semacam perjanjian. Pesugihan. Intan dipilih sebagai tumbal. Ibunya menolak, tapi terlambat. Semuanya sudah disiapkan. Air mata Nadia menetes. Ia menggeleng, tidak percaya. Tapi kenapa tidak ada yang melaporkan? Karena semua yang tahu, memilih diam. Dan yang berani bicara, meninggal satu-satu. Kematian aneh. Tubuh membusuk hanya dalam semalam. Bahkan ada yang kehilangan lidah. Roh Intan tidak pernah tenang. Nak, dia menuntut balas. Dia ingin kamu tahu, kebenaran yang dikubur hidup-hidup bersama jasadnya. Tiba-tiba lilin padam. Rumah gelap total. Dan dari arah jendela belakang terdengar suara gerakan kain diseret. Lambat, tapi mendekat. Sret-sret. Bu Saroh menggenggam tangan Nadia dengan kuat. Dia datang. Nak, dia tahu kamu sudah mendengar. Hati-hati, jangan terlalu dalam menggali masa lalu. Karena balas dendamnya masih. Deuge. Sebuah benda berat menabrak pintu depan. Nadia menjerit. Pagi setelah kejadian mengerikan di rumah Bu Saroh, Nadia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Perkataan Bu Saroh terus terngiang. Intan dikorbankan. Namun, Nadia belum sempat menenangkan diri saat mendapati rumah peninggalan ibunya tampak berantakan. Beberapa bingkai foto jatuh, kursi di ruang tamu terguling, dan pintu kamar belakang kini sedikit terbuka. Dengan penuh keberanian, Nadia mendekat. Ia mengintip ke dalam kamar yang selama ini terkunci rapat. Suasana di dalam sangat berbeda. Dindingnya penuh coretan dengan paku-paku berkarat di beberapa sudut. Di atas ranjang kayu tua, masih tergeletak boneka kelinci milik Intan yang dulu sempat ia kenali. Ketika Nadia melangkah masuk, udara berubah dingin. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di bawah ranjang. Sebuah kotak kayu tua berlapis debu tebal. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Kotak itu berisi beberapa foto lama, segumpal rambut yang diikat benang merah, dan sebuah surat tangan yang bertuliskan nama ibunya, Sri Rahayu. Jika kau membaca ini, berarti waktuku sudah habis. Maafkan aku, Nadia. Aku terlalu pengecut untuk melawan mereka. Ayah tirimu, Suraji, menjeratku dalam lingkaran hitam pesugihan. Aku tak sanggup menyelamatkan Intan. Tapi aku ingin kau tahu. Intan tidak mati sia-sia. Ia akan menuntut balas. Tapi hati-hati, karena dendamnya tidak akan membedakan siapapun, bahkan dirimu. Tangan Nadia bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Ia kini yakin, ia tidak bisa lari dari masa lalu ini. Sore harinya, ia mendatangi Pak Manto, mantan pembantu rumah tangga mereka yang dulu sangat dekat dengan keluarga. Lelaki tua itu menolak bicara. Tapi setelah Nadia menunjukkan surat ibunya, wajahnya berubah. Kamu sudah terlalu jauh, Enduk. Tapi kalau kau benar-benar ingin tahu, temui seseorang di luar desa ini. Namanya Ki Jaya. Dulu dia guru spiritual ibumu, sebelum semuanya berubah jadi kelam. Tapi ingat sejak pesugihan itu dimulai, tidak ada satupun yang berani menyebut nama Intan keras-keras. Karena arwahnya tidak suka dipanggil. Malam harinya, Nadia sendirian di kamar. Ia menatap boneka kelinci yang ia bawa dari kamar Intan tadi. Ia memeluknya erat.
Dan saat ia hendak memejamkan mata, boneka itu bergerak sendiri. Kepalanya perlahan berputar menatap Nadia. Dari mulut boneka yang terbuka, terdengar suara lirih. "Kakak, kenapa kamu pulang?" Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk mencari Ki Jaya, guru spiritual yang disebut Pak Manto. Ia tahu, jawabannya hanya bisa ditemukan di sana. Dengan ransel kecil berisi surat wasiat dan boneka kelinci milik Intan, Nadia berangkat ke desa tetangga yang jaraknya hampir 2 jam perjalanan menggunakan motor tua milik Pak Manto. Sesampainya di sana, suasana desa tampak berbeda, sepi, dan udara terasa berat. Nadia mengikuti arah yang diberikan Pak Manto, menelusuri jalan setapak yang penuh akar pohon dan daun kering. Akhirnya, di sebuah rumah beratap jerami dan dinding kayu yang sudah lapuk, ia bertemu dengan seorang pria tua yang matanya tajam namun penuh kelembutan. "Kau Nadia, bukan? Aku sudah menunggu kedatanganmu." Suara Ki Jaya lembut namun tegas. Nadia terkejut, tapi segera membalas. "Bagaimana kau tahu namaku?" Ki Jaya tersenyum pahit. "Dunia ini kecil, dan roh-roh yang tak tenang sering membisikkan rahasia mereka. Aku pernah menjadi pembimbing ibumu. Aku tahu semua yang terjadi, dan lebih dari itu, aku tahu bagaimana caranya menghentikan siklus penderitaan ini." Mereka duduk di depan perapian kecil. Ki Jaya membuka sebuah kotak kayu berisi benda-benda pusaka dan kitab usang. "Pesugihan yang menjerat keluargamu bukan sembarang pesugihan biasa. Ada ikatan darah dan sumpah yang sangat kuat. Intan tidak hanya menjadi korban, tapi juga penjaga kutukan itu." Nadia menatap penuh tanya. "Apa maksudmu, Pak?" Ki Jaya menunduk. "Roh Intan kini terperangkap di antara dunia dan akhirat. Ia terikat pada dendam yang belum selesai. Jika kau ingin membebaskannya, kau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih besar. Dan itu berarti kau harus melawan Suraji, ayah tirimu, dan orang-orang yang masih menjaga kutukan ini." Nadia mengangguk perlahan. Tekadnya semakin kuat. Tiba-tiba Ki Jaya memperingatkan, "Hati-hati. Mereka tahu kau mulai mencari jawaban. Malam nanti, jangan biarkan pintu rumahmu terbuka, karena arwah yang marah akan datang." Saat Nadia bersiap pulang, angin malam berhembus kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Nadia tiba di rumah dalam keadaan lelah namun penuh waspada. Kata-kata Ki Jaya terus berputar di kepalanya. "Malam nanti, jangan biarkan pintu rumahmu terbuka." Ia memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Lampu-lampu dinyalakan, dan boneka kelinci Intan diletakkan di meja kecil di samping tempat tidurnya, sebagai pengingat sekaligus penjaga. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat tengah malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Nadia menahan napas, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan orang biasa. Ketukan itu berubah menjadi dentuman keras yang membuat rumah berguncang. Pintu depan seolah ingin terbuka sendiri. Nadia berlari ke pintu dan menarik gagang sekuat tenaga. Tapi pintu bergerak menolak. Di balik pintu, terdengar suara bisikan lembut namun mengancam. "Kakak, buka pintunya. Aku menunggu." Nadia terguncang. Ingat akan suara boneka kelinci tadi malam. Ia mengumpulkan keberanian dan berteriak. "Aku tidak akan membuka pintu untukmu, Intan. Jika kau benar-benar arwah kakakku, tunjukkan tanda lain." Tiba-tiba, lampu mati total. Kegelapan melingkupi seluruh rumah. Nadia meraba-raba mencari korek api atau senter. Dalam gelap, bayangan putih melintas cepat di lorong. Suara tangisan halus terdengar di telinganya, dan hawa dingin menyusup ke dalam tulang. Setelah beberapa saat, lampu menyala kembali dengan sendirinya. Nadia mendapati pintu depan kini terbuka lebar, dan jejak kaki basah terhampar di lantai kayu. Ia menatap keluar, dan bayangan samar seseorang berdiri di ujung jalan. Wajahnya tertutup kabut, tapi Nadia yakin itu bukan manusia biasa. Keesokan paginya, Nadia mendatangi Pak Manto untuk melaporkan kejadian malam tadi. Pak Manto menghela napas panjang. "Itulah arwah yang tak pernah tenang. Kau sudah memulai sesuatu yang tak mudah dihentikan,
"Nak, aku akan membantumu sekuat tenaga." Hari-hari setelah malam yang mencekam itu, Nadia mulai merasakan perubahan di sekelilingnya. Rumah tua itu seolah diselimuti aura kelam yang semakin kuat. Pagi itu, saat ia membuka lemari pakaian, sebuah baju kecil yang dulu sering dipakai Intan tiba-tiba jatuh ke lantai tanpa ada yang menyenggol. Di dinding, muncul coretan merah seperti bekas darah yang membentuk kata-kata samar. "Jangan lupakan aku." Nadia menatap dengan ngeri. Hatinya terasa sesak. Ia tahu arwah Intan bukan hanya mencari keadilan, tapi juga ingin agar semua orang mengingat penderitaannya. Di sekolah, kabar tentang Nadia yang sering berbicara sendiri mulai tersebar. Beberapa teman menjauh, takut terkena kutukan yang katanya menimpa keluarganya. Nadia semakin merasa terasing. Suatu sore, saat ia pulang, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Tubuhnya transparan, dengan mata merah menyala. Nadia menggigil, tapi sosok itu hanya berkata lirih, "Aku tidak akan berhenti sebelum semua yang bersalah membayar." Nadia sadar, perjuangannya belum selesai. Dendam Intan adalah api yang membakar jiwa, dan mereka yang terlibat dalam kutukan itu mulai terancam. Di rumah, Pak Manto datang membawa sebuah kitab kuno berisi mantra pelindung dan petunjuk mengusir roh jahat. "Ini satu-satunya cara agar kau dan keluargamu selamat," ujar Pak Manto serius. Namun, Nadia juga tahu, melawan kegelapan ini berarti menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi, termasuk rahasia gelap Suraji, ayah tirinya yang kini menjadi musuh terbesar. Setelah mendapatkan kitab kuno dari Pak Manto, Nadia mulai mencoba memahami isi kitab tersebut. Namun, kata-kata dan simbol-simbolnya terasa asing dan penuh misteri. Sore itu, Nadia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Suraji, ayah tirinya yang selama ini selalu bersikap dingin dan penuh rahasia. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Suraji yang berkaitan dengan kutukan dan penderitaan Intan. Dengan hati-hati, Nadia menyusup ke ruang kerja Suraji saat pria itu tidak ada di rumah. Di sana, ia menemukan tumpukan dokumen dan beberapa buku tua berisi catatan-catatan tentang ilmu hitam dan ritual yang menyeramkan. Di antara catatan itu, ia menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan Suraji bersama sekelompok orang dengan ekspresi serius. Di belakang mereka terlihat simbol aneh yang mirip dengan yang ada di kitab kuno. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di lorong. Nadia buru-buru menyembunyikan dokumen-dokumen itu dan bersembunyi di balik tirai. Suraji masuk dengan wajah tanpa ekspresi, lalu duduk di meja kerjanya. Nadia mendengarkan pembicaraan teleponnya yang penuh dengan bahasa gaib dan janji-janji gelap. "Semua harus berjalan sesuai rencana. Aku tidak peduli apa yang harus terjadi pada keluarga ini," kata Suraji dingin. Nadia terhenyak, hatinya hancur. Selama ini, ia percaya Suraji hanya sosok ayah tiri yang keras. Tapi ternyata ia adalah dalang di balik malapetaka yang menimpa keluarganya. Malam itu, Nadia semakin yakin bahwa melawan Suraji adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan Intan dan dirinya dari kutukan mengerikan ini. Setelah mengetahui kebenaran tentang Suraji, Nadia merasa dirinya semakin terjebak dalam pusaran gelap yang sulit keluar. Ia merasa harus segera bertindak, tapi juga takut akan bahaya yang mengintai. Malam itu, Nadia kembali ke kamar dan menyalakan lilin di sekitar boneka kelinci Intan. Ia mencoba berkomunikasi dengan arwah kakaknya, berharap mendapatkan petunjuk. Dalam keheningan, suara lembut Intan berbisik, "Jangan kau lawan sendirian, Nadia. Ada yang harus kau cari, bukan hanya Suraji. Orang-orang yang membantunya juga harus dihadapi." Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul di sudut kamar. Sosok Intan menatap Nadia dengan mata penuh kesedihan dan amarah. "Aku masih terikat di dunia ini karena dendam yang belum tuntas. Jika kau benar ingin membebaskanku, kau harus siap menghadapi kegelapan lebih dalam." Nadia mengangguk, walau hatinya bergetar ketakutan. Keesokan harinya, di sekolah, Nadia menerima sebuah surat tanpa nama yang berisi ancaman. Surat itu bertuliskan, "Berhenti mencari atau kau akan menanggung akibatnya. Kami mengawasi." Ketegangan semakin terasa. Nadia sadar bahwa musuh-musuh Suraji juga mulai mengawasi dan mengancamnya.
Ia kembali menemui Pak Manto dan meminta bantuan. Pak Manto memberinya sebuah jimat pelindung dan memperingatkan. Ini bukan hanya urusan dunia nyata. Nadia, kekuatan gelap yang kalian lawan sangat kuat dan penuh tipu daya. Jangan sampai kau terluka parah. Nadia menatap jimat itu, bertekad untuk terus maju meski jalan di depan penuh bahaya dan misteri. Malam itu, Nadia merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah. Meskipun sudah memakai jimat pelindung pemberian Pak Manto, ketegangan tetap menguasai pikirannya. Di kamar, lampu berkedip-kedip tanpa sebab, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding. Nadia menggenggam erat jimatnya, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, bayangan hitam bergerak cepat melintas di depan pintu kamar. Nadia terkejut dan segera menyalakan lampu. Namun, tak ada siapapun di sana. Kamar itu terasa semakin dingin, seperti diselimuti hawa kematian. Dari sudut ruangan, muncul sosok perempuan berpakaian putih, dengan wajah penuh luka dan mata merah menyala. Arwah Intan yang marah. Nadia berusaha berbicara, tapi suara Intan berubah menjadi teriakan mengerikan. Kalian semua yang berdosa harus membayar. Aku takkan berhenti sampai dendamku tuntas. Pintu kamar terbanting keras, dan seluruh rumah berguncang seolah diguncang badai. Nadia hampir jatuh pingsan, tapi jimat pelindungnya mulai bersinar terang, mengusir sebagian kegelapan. Keesokan harinya, tubuh Nadia lemas dan wajahnya terlihat pucat. Ia tahu, malam itu bukan hanya mimpi buruk biasa. Ini adalah peringatan serius dari dunia lain. Pak Manto datang segera setelah mendengar kejadian itu dan berkata, "Kau sudah mulai kena pengaruh buruk. Harus segera ada tindakan khusus agar arwah itu tidak semakin liar." Nadia mengangguk, siap menghadapi apapun demi menuntaskan balas dendam Intan dan mengakhiri teror yang melanda keluarganya. Setelah kejadian mengerikan di malam sebelumnya, Nadia mulai berlatih ilmu untuk menghadapi makhluk halus bersama Pak Manto. Mereka mengadakan ritual sederhana di halaman belakang rumah, menggabungkan mantra dari kitab kuno dan doa-doa perlindungan. Pak Manto memperingatkan, "Ini baru permulaan, Nadia. Arwah Intan bukan sekadar hantu biasa. Ia membawa dendam yang membakar dan energi yang sangat kuat." Di saat yang sama, Suraji semakin gelisah. Ia mulai merasakan kegelisahan yang sama di rumahnya. Suraji tahu, perjuangan Nadia untuk membongkar rahasia dan melawan kutukan ini adalah ancaman nyata bagi rencananya. Malam itu, Nadia kembali merasakan kehadiran Intan, namun kali ini berbeda. Arwah kakaknya seolah ingin berdialog, bukan sekadar menakut-nakuti. "Aku ingin kau tahu kebenaran yang sebenarnya, tentang kematianku, tentang mereka yang bersekongkol," kata suara lembut Intan. Nadia menatap ke arah sosok itu, merasa campuran takut dan harap. Ia sadar, untuk membebaskan arwah Intan dan dirinya sendiri, ia harus menggali lebih dalam misteri yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, bayangan gelap mulai menyebar ke seluruh rumah, menandakan kegelapan yang kian meluas. Nadia tahu, pertarungan ini bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia arwah. Malam itu, rumah Nadia diselimuti keheningan yang menyesakkan. Suasana berbeda dari biasanya, terasa berat dan penuh ancaman. Nadia tahu ini adalah saat yang menentukan. Di ruang tengah, Suraji menunggu dengan tatapan dingin. Wajahnya tampak berubah, seolah ada sesuatu yang menguasainya. Ia menatap Nadia dengan sinar penuh kebencian. "Kau sudah terlalu jauh, Nadia. Ini bukan urusanmu," katanya dengan suara bergetar. Nadia membalas dengan tegas, "Aku tidak akan diam. Aku ingin mengakhiri semua ini, untuk Intan dan keluargaku." Tiba-tiba, sosok bayangan muncul di balik Suraji, membuat suasana makin mencekam. Sosok itu adalah pria bertopeng, salah satu sekutu Suraji yang selama ini bersembunyi. Pertarungan batin dan dunia nyata pun dimulai. Nadia mencoba menguatkan diri dengan mantra yang diajarkan Pak Manto, sementara Suraji dan sekutunya memanggil kekuatan gelap yang mengerikan. Rumah bergetar hebat, lampu-lampu padam, dan angin dingin menerjang setiap sudut. Nadia merasa seolah-olah nyawanya terancam, tapi tekadnya tetap menyala. Di tengah kekacauan,
muncul wujud Intan, yang kini tak hanya marah tapi juga terluka. Sudah cukup penderitaan ini. Aku ingin damai. Teriak arwah Intan sambil menyebarkan cahaya putih yang menerangi kegelapan. Cahaya itu membuat Suraji dan sekutunya terdesak, mulai kehilangan kendali atas kekuatan mereka. Pertarungan ini menjadi titik balik perjuangan Nadia, di mana ketakutan dan keberanian bertemu dalam satu pilihan, menyerah atau terus berjuang. Setelah pertarungan hebat di rumah, suasana menjadi hening. Suraji dan sekutunya yang tersisa terdesak. Namun Nadia tahu pertarungan sebenarnya belum berakhir. Malam itu, Intan muncul dengan wajah yang lebih damai, tapi serius. Ia membimbing Nadia ke sebuah ruang rahasia di bawah lantai rumah, tempat yang selama ini tersembunyi dan penuh misteri. Di sana, Nadia menemukan kotak kayu tua yang berisi dokumen-dokumen dan foto-foto yang mengungkap semua kebusukan Suraji dan konco-konconya. Ada bukti-bukti bahwa Suraji terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan dan pengkhianatan terhadap keluarga Intan. Intan berkata, "Inilah kunci untuk membebaskanku, dan juga untuk membalaskan dendam yang sudah lama tertahan. Jangan biarkan mereka lepas begitu saja." Nadia merasa beban semakin berat, tapi juga semakin jelas arah perjuangannya. Ia sadar bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus membawa kebenaran itu ke permukaan, walau risiko bahaya makin besar. Keesokan harinya, Nadia mulai merencanakan langkah untuk mengungkap kebusukan Suraji ke masyarakat. Tapi ia juga tahu, musuh-musuhnya tak akan tinggal diam. Nadia mulai membagikan bukti-bukti yang ditemukan ke beberapa pihak yang dapat dipercaya, wartawan lokal, aparat desa, dan beberapa tetangga yang selama ini curiga dengan perilaku Suraji. Tapi ancaman mulai berdatangan. Suatu malam, ketika Nadia pulang dari pertemuan dengan seorang wartawan, ia merasa diikuti. Bayangan gelap muncul dari gang sempit dan menghalanginya. Nadia hampir diserang, namun cahaya jimat pelindungnya berkedip kuat, membuat penyerangnya mundur. Namun, serangan itu memperingatkan Nadia bahwa musuhnya tak akan tinggal diam. Suraji dan kelompoknya mulai melakukan langkah balas dendam dengan cara-cara licik dan mengancam nyawa Nadia dan keluarganya. Sementara itu, arwah Intan semakin sering muncul, memberikan tanda dan pesan rahasia agar Nadia waspada dan tetap kuat. Di tengah tekanan dan ketakutan, Nadia menemukan kekuatan baru. Ia tidak hanya bertarung di dunia nyata, tapi juga di dunia arwah, memperkuat tekadnya untuk mengakhiri penderitaan ini. Namun, ia sadar bahwa ini adalah pertempuran yang tidak hanya soal membongkar kebenaran, tapi juga mempertaruhkan hidup. Malam itu, Nadia berdiri di depan rumahnya dengan hati yang berdebar. Ia tahu, ini adalah saat terakhir untuk menghadapi Suraji dan semua kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Suraji datang bersama beberapa sekutunya, membawa aura penuh kebencian. Mereka menuntut Nadia menyerah dan berhenti mengungkap rahasia. Namun, Nadia menatap mereka dengan mata penuh keberanian. Dengan bantuan ilmu yang diberikan Pak Manto dan keberadaan Intan di sisinya, Nadia memulai ritual perlindungan terakhir. Cahaya suci menyelimuti rumah, mengusir energi gelap yang dibawa Suraji dan sekutunya. Pertarungan itu bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Suara jeritan, energi yang berputar-putar, dan bayangan yang berkelahi memenuhi udara malam. Nadia merasakan seluruh kekuatannya terkuras, tapi semangatnya tetap menyala. Dalam momen genting itu, Intan muncul dengan sosok terang yang memancarkan kedamaian, menyelimuti Nadia dengan energi yang melindungi dan memperkuat. Suraji, yang mulai kehilangan kendali atas kegelapan yang selama ini dipeliharanya, akhirnya terjatuh. Ia tampak lemah, kehilangan kekuatan yang selama ini menjerat keluarganya. Nadia mengakhiri ritual dengan doa panjang, memohon agar arwah Intan menemukan kedamaian dan agar keluarganya bebas dari kutukan. Saat fajar menyingsing, ketenangan kembali menyelimuti rumah. Nadia tahu, meski pertempuran ini berakhir, perjalanan penyembuhan masih panjang. Setelah pertempuran hebat, suasana di sekitar rumah Nadia mulai tenang, namun ketenangan itu terasa rapuh. Nadia dan keluarganya masih merasakan bayang-bayang kegelapan yang tersisa. Meskipun Suraji telah kalah, beberapa penduduk desa masih menyimpan rasa takut dan curiga,
karena luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Nadia mencoba membangun kembali kepercayaan dan hubungan dengan tetangga, sambil menjaga keluarganya tetap aman. Di sisi lain, Nadia terus berkomunikasi dengan arwah Intan yang kini tampak lebih tenang dan damai. Intan memberikan petunjuk agar Nadia menjaga tradisi dan ritual keluarga sebagai bentuk perlindungan agar kejadian kelam tidak terulang. Namun, Nadia juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Beban berat yang tidak mudah hilang. Ia sadar bahwa proses penyembuhan batin adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan hati terbuka. Episode ini menunjukkan bahwa meski pertempuran utama telah selesai, perjuangan sesungguhnya adalah melangkah maju dan menerima kenyataan dengan keberanian. Hari-hari berlalu dengan perlahan, membawa suasana yang mulai berubah. Nadia mulai membuka diri untuk menerima bantuan dari orang-orang terdekat dan bahkan beberapa tetangga yang dulu menjauh. Ia juga mengajak keluarganya untuk bersama-sama menggelar ritual pembersihan dan doa, agar energi negatif benar-benar sirna dari rumah dan kehidupan mereka. Dalam ritual tersebut, Nadia merasakan kehadiran Intan yang memberi semangat dan penghiburan. Di tengah proses penyembuhan, Nadia memutuskan untuk mulai menulis sebuah catatan harian yang berisi semua pengalaman dan pelajaran dari tragedi yang dialaminya. Ia berharap kisahnya bisa menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang lain agar tidak mengalami hal serupa. Sementara itu, kedamaian mulai tumbuh di desa. Orang-orang perlahan mulai melupakan ketakutan lama, dan kehidupan berangsur kembali normal. Namun, Nadia tetap waspada. Ia tahu bahwa meskipun bayang-bayang kegelapan telah memudar, ia harus terus menjaga keluarga dan rumahnya agar tetap terlindungi. Episode ini memperlihatkan harapan baru dan semangat untuk melanjutkan hidup, sekaligus mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap perlu dijaga. Meskipun kedamaian sudah mulai terasa, Nadia tiba-tiba kembali diganggu oleh mimpi-mimpi aneh yang membawanya ke kenangan masa lalu yang belum terselesaikan. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok Intan yang seolah ingin menyampaikan pesan penting, tapi suaranya tidak jelas. Ketegangan muncul saat beberapa benda di rumah mulai berpindah tempat sendiri, dan suara-suara samar terdengar di malam hari. Nadia merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus diungkap agar benar-benar bisa membebaskan arwah Intan. Nadia memutuskan untuk kembali mengunjungi Pak Manto dan meminta bantuannya menafsirkan mimpi serta fenomena aneh yang mulai muncul lagi. Pak Manto mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa ada satu titik gelap yang belum tersentuh dalam cerita ini. Mereka mulai menelusuri jejak lama yang terlupakan, menggali rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tragedi Intan dan Suraji. Petunjuk baru mulai terbuka, membawa Nadia pada babak baru dalam perjuangannya. Dengan bantuan Pak Manto, Nadia berhasil menemukan sebuah buku tua milik leluhur keluarganya yang selama ini tersembunyi di loteng rumah. Buku itu berisi catatan dan ritual kuno yang berkaitan dengan kutukan dan balas dendam arwah yang belum tenang. Di dalamnya tertulis bahwa agar arwah benar-benar bisa damai, harus ada pengakuan dan keadilan yang ditegakkan secara penuh, bukan hanya sekadar mengalahkan pelaku di dunia nyata. Nadia menyadari bahwa ada sosok lain yang selama ini terlibat dalam tragedi tersebut. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang dan berusaha menjaga rahasia kelam itu tetap tertutup. Ia pun bertekad untuk mengungkap kebenaran ini demi menghormati arwah Intan dan mengakhiri siklus balas dendam yang tak berujung. Namun, langkah Nadia kali ini jauh lebih berbahaya. Musuh baru mulai bergerak, dan ancaman menjadi semakin nyata. Nadia mulai menggali lebih dalam jejak sosok misterius yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Dengan bantuan beberapa orang yang dapat dipercaya, ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan orang tersebut dalam tragedi kelam yang menimpa Intan. Ketegangan meningkat ketika Nadia menghadapi ancaman langsung dari pihak yang ingin menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Namun, ia tak gentar. Tekadnya untuk menuntaskan keadilan jauh lebih kuat. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, Nadia akhirnya membuka tabir rahasia itu kepada keluarganya dan tetangga terdekat. Pengakuan yang selama ini tertahan pun keluar, membawa kelegaan sekaligus luka baru. Kebenaran ini menjadi titik balik bagi desa dan keluarga Nadia. Mereka mulai memahami betapa dalam dan rumitnya luka yang selama ini menyelimuti mereka. Setelah kebenaran terungkap, suasana desa mulai berubah perlahan.
Beberapa orang yang terlibat merasa bersalah dan mulai menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Nadia memimpin upaya rekonsiliasi, mengajak semua pihak untuk berdamai dan memulai lembaran baru. Namun, proses ini tidak mudah. Ada yang masih menyimpan dendam dan rasa takut yang mendalam. Dalam momen penuh haru, keluarga Intan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nadia yang berani memperjuangkan keadilan, sekaligus memohon agar arwah Intan benar-benar diberi ketenangan. Nadia sendiri mulai merasa beban berat dalam hatinya mulai berkurang. Ia sadar bahwa perjalanan panjang ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang menyembuhkan luka dan melanjutkan hidup. Kehidupan di desa mulai menemukan ritme baru. Nadia bersama keluarganya berusaha menjaga keharmonisan yang mulai tumbuh di antara warga. Mereka mengadakan acara bersama untuk mengenang dan mendoakan semua jiwa yang pernah terluka, termasuk Intan. Nadia juga memperkuat ikatan keluarganya dengan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dan berbagi cerita, agar trauma lama tidak lagi membebani mereka. Meskipun suasana sudah jauh lebih damai, Nadia tetap waspada dan berkomitmen menjaga agar gelombang balas dendam tak pernah muncul lagi. Episode ini memberi gambaran bahwa setelah badai besar, kehidupan memang berubah, tetapi harapan dan tekad kuat bisa menciptakan keseimbangan baru yang lebih baik. Musim berganti, dan desa yang dulu dihantui bayang-bayang kelam kini berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Nadia duduk di teras rumahnya, menatap langit senja dengan perasaan lega dan harapan. Ia tahu perjalanan yang dilalui penuh liku dan ujian berat. Namun berkat keberanian dan keteguhan hati, semuanya mulai menemukan titik terang. Arwah Intan pun kini benar-benar tenang, meninggalkan pesan penting tentang keadilan, pengampunan, dan pentingnya melanjutkan hidup tanpa beban dendam. Nadia berjanji akan menjaga warisan itu dan mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa meski masa lalu bisa kelam, masa depan selalu punya harapan baru. Cerita ini berakhir dengan gambaran bahwa kedamaian sejati lahir dari keberanian menghadapi kegelapan dan memilih cinta serta pengampunan.